sudah bawa sendok karena ai anjrit bisa sendok hari ini. Oh my god. Buka anjrit kurang ajar skuter lama. Malam juga. Ini suasana sore. Ya sore, sudah jam 5 lah. Malam juga kakak. Aduh. Sudah mati loh. Bagaimana cantik. Mau pulang rumah. Wah, pulang rumah ini sana sore. Saya susah ambil jalur lewat sana yang
Aman kakak, aman. Siapa bilang tidak aman sih? Di sini aman-aman kok. Ya orang lagi aktivitas. Ini orang selamat. Antre. Pukara, itu kenapa itu? Orang kurang ajar, kenapa dong? Selamat malam kak dari kota Gunung Stolz Nias. Malam juga kak. Pagi kos yang tuina. Sore nih kakak. Ini sore jam 5 sore 23 ini. Lampu merahnya ada yang untuk kendaraan, untuk skuter dengan orang yang lewat tuh beda. Gitu. Ini bagiannya saya, jadi saya jalan dulu. Ada rusak bos, hantar sana.
Naik apa? Naik skuter nih kakak kami. Jalan ke Lanau aja Jawati. Maksudnya Salom siang nih ke Ina. Iya sore nih kakak Iriani. Sekarang jalan saja ke sana. Ini naik skuter ini. Injak di ini sah. Kayak itu orang naik tuh berdiri begitu sah jalan. Helm Jumat kesecap kita pun bulu kepala saya ini tambah sehat kok, sehat-sehat aja om. Tambah sehat. Mata kerukut hari helm nanti lama. Hari dulu kucu diri helm. Makanya tahu helm di sini nih bikin kita punya kepala nih harap biru. Dia ada mereka di dalam nih. Jadi kita punya rambut nih tak kaya di sini semua. Jadi mau angin bawa lari juga. Helm tetap di atas kepala. Ya orang Israel itu baik-baik. Kalau orang Arab tuh ya bla 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 bla. Ih, terlalu ini apa dong? Itu orang Arab dong agak-agak berlebihan. Sifat agak aneh-aneh orang itu dong. Ada juga yang curi sebagian dong. Itu orang Arab. Oh, usah. Karena besok saya libur. Gak punya rumah nih Pak Makade, harus dikunci dari luar. Karena di sini nih banyak orang panjang tangan pencuri dong, orang-orang hitam dong. Buka. Kita harus angkat ini skuter. Naik enak mah. Giliran angkat begini, oh mama. Angkat begini setengah mati aja. Panas sekali. Ini kain jumlah di sini sana.
Halo Deka. Saya bisa bawa sendok itu. Itu omong kosong, Om. Tidak ada yang begitu. Ada Eka, makan ini. Coba tes. Bawa ini karena suka ada Lombok toh. Makanan ini. Makanan. Iya, ada roti tadi saya makan satu toh. Nanti ini nih. Tadi saya makan selain. Makanlah. Saya sudah makan. Tidak, tes ini dulu. Ada makan ini, saya sudah makan tadi. Ini. Makan su. Saya sudah. Hah? Tidak. Tidak suka? Kamu tes ini dulu, ha? Apa itu? Daging ini ke apa dia? Coba. Saya alergi. Tiap sama tahu itu ada ikannya lagi. Ini daging mungkin, oh, bukan ini apa? Oh. Coba kawati coba dulu. Ada ikannya. Tidak, saya cuma makan satu di tempat kerja, tapi dia ini bukan ikan. Bukan ikan. Rasa kayak apa? Coba di tes, baru ada di sini kalau ini apa? Ini tes itu. Ya, bahas sendok minta sini. Mana yang itu? Bukan ini apa dia? Dia ke sayur mungkin. Dia sayur. Tidak enak. Suka tidak dengan Lombok itu? Iya, Lombok ini enak. Ambil pisang ini kata Makan ini daripada ini saya mau makan ini dah. Nah, nanti saya simpan di kulkas ini Lombok. Bawa. Terima kasih. Sama. Pisang. Nanti ini tidak makan kalau makan itu. Hari saya mau makan roti. Tempat duduk di sana yang bagus kok. Ini dong, ini apa pindah nah. Jangan kayak lama. Orang di sini lebih suka orang Kristen dibanding begitu dong. Di sini mereka tidak ada yang membanding-bandingkan orang lain lah. Sama-sama suka sama mereka. Di sini juga ada agama Muslim banyak lah. Kalau masak sendiri itu agak murah sih, walaupun mahal begitu. Tapi kalau kita ke beli, karena satu porsi itu di sini 60 sampai 70 shekel satu porsi makanan. Setara dari 30 lah ke atas. Jadi mahal. Nah, dari 60 itu kan masih bisa beli
sayur untuk 2 hari begitu tuh. 2 hari kita bisa makan 3 hari tuh sayur. Ya, jadi lebih baik makan masak sendiri. Saya makan dulu Mama Kadi. Ini ya. Terus makan tadi sebagian sana. Inilah mereka punya lapisan. Nah, garuk kepala lah, ini baru makan roti. Jadi dia punya cara isi ke dalam sini. Ada yang dia punya mentimun agak asam juga. Itu saya tidak bawa. Ini mentimun dengan tomat. Taruh begini. Ini kan dia udah pakai bangkahan kanan yang kanan. Ini sapu air di sana lah, kurang minum air lah ini. Baru dia punya kayak bau tikus mati lah mau. Jijik dah. Hei, lalat lah di sini nih. Ini dia pun daging. Ini daging apa? Aku saya tidak mengerti. Kalah kayak tidak mengerti dong punya ini. Kayak ada macam daging tapi ada sayur juga di dalam sini. Dan ini lombok. Enak ini. Mereka dimasak. Pedas juga sih. Saya tidak bawa dia pun salak tadi. Enaknya taruh dengan dia pun salak ini. Awe, pedas. Ini pun makan begini tak. Tapi beda dia pun lauk setiap hari ya. Punya roti mereka punya. Jarang mereka makan nasi. Epuk karam. Sana disuka mahal ini. Minta dong laray namo. Lebih halus lah kalau kita taruh di salad. Ya Om, makasih banyak. Selisihnya kondisi ya Kak Wedi. Selisihnya 5 jam Kakak. Kalau dengan NTT 5 jam, kalau dengan Jakarta itu 4 jam kalau musim kemarau. Musim hujan itu yang selisih 6 jam dengan NTT, 5 jam dengan Jakarta. Ya kasan jailan makasih apa
Tapi dia ilah sana mungkin karena terlalu banyak orang luar yang apa kerja di sana toh. Di sana mereka setiap hari masak nasi sih, beras. Ya kakak Feris, terima kasih banyak. Kakak langsung makan di situ. Tapi udah makan di sini ini begini ada dengan tomatnya, dengan mentimunnya. Kalau kita makan daging sapi, daging babi itu harus ada mentimun, pepaya. Yang sama begitu, seimbang. Jadi mereka tidak pernah gampang kena penyakit. Salam sehat dari Kalimantan Timur. Horas. Makasih banyak kakak. Horas. Ada saya pun teman di sini juga. Dari Horas. Nias. Toba. Buiteta. Makan roti hampir jijik sih di model makan ini bentuk ini. Ini nih yang tahu enak sudah makan begini ngambek. Saya juga pengen ada ini di Indonesia, kok tahu ada juga. Jadi hal kainan sesaat Ami dan terima kasih banyak kakak dari Soem. Salam untuk keluarga di Soe kak. Mereka iris tomat ini tidak ada di pun video. Kalau daging ayam, daging sapi itu mereka masak, ada yang setengah matang, ada yang masak sekali, tergantung dari dong buat.
Mari kak, menunya hanya roti sayangnya, tomat, mentimun, dengan daging pentolan. Apa aku sudah tidak mengerti dong cara nama makanan ini apa. Apa sih kak? Ingat om, Kupang kan baik. Kota Kupang kan kota kasih katanya, tapi orang-orangnya yang tidak berkasih. Orang-orang jahat di Kupang juga ada. Tapi Papua yang tidak ada, kalau bisa sih, Papua kan sejak saya kecil dari mengerti apa-apa itu kan tidak ada yang namanya berita untuk bunuh orang kan. Baru pertama kali saya dengar yang kakak yang penyiar TV itu, selain orang KKB ya. Untuk membunuh orang kan hanya di Kupang saja. Habislah. Begini sudah sini tidak ada ribut. Pokoknya tenang dosa. Orang di sini kerja, pulang rumah, jalan-jalan, hanya ke pantai sama mereka dengan tempat-tempat yang mereka kunjungi. Itu di sini. Tidak ada yang seperti kita duduk minum mabok, satu komplotan yang harus ada berkelahi, itu tidak ada di sini. Mereka memang ada minum secara aturan mereka di sini. Orang soe. Tidak tahu juga sih, tapi kebanyakan tuh hari yang kakak siapa perempuan itu, Fani Faut, kok apa dia? Itu yang kayak masih sementara kuliah, itu sementara saya penelitian itu hari itu ada berita itu, saya di Nayoni itu seorang. Tapi masih agak mendingan kita orang NTT ya, walaupun ada orang mencuri di NTT kan hanya
dipukul saja atau dikasih sanksi yang kemana begitu, tidak sampai dibunuh, bukan seperti di Bali yang aduh sesu bahas ini nih sepung FB juga pelanggaran lain Biar. Bali ini sampai bunuh orang mati nih. Kalau di negara mana lah ya, saya lupa nih nama negara. Itu negara itu kalau ada orang pencuri, mereka kasih tambah ini apa yang dia butuh, baru kasih dia untuk pelihara apa yang dia mau supaya dia juga ada. Itu negara apa itu area? Punya orang Eropa dia, negara-negara luar. Halo kakak Nabula. Beserer, nakon, makan. Oh di Norwegia. Oh iya itu sudah om, itu negara semakin. Coba kita di Indonesia seperti itu juga. Dan orang di sini pajak tuh benar-benar kembali ke rakyat. Jadi mau bayar pajak apapun, itu uang pajak mereka kasih di rakyat kembali untuk uang bas. Kalau masyarakat butuh apa, nah mereka kasih untuk kasih bangun usaha, kayak usaha pertanian, peternakan itu mereka kasih. Dan tetap bayar pajak begitu. Jadi mereka kasih putar itu uang. Tidak ada yang namanya korupsi di sini. 0% itu tidak ada. Di sini orangnya takut hukum. Ini memang kadang ada berapa orang yang nonton ya, tidak kelihatan sih. Sampai ada minta. Ada sudah lama dari tahun 2016 itu kakak nonam, so ada anak satu jo. Ada juga yang dia dosen di sini, mereka sudah lama, sudah berapa puluhan tahun di sini, so ada dong. Kami kaget waktu kami training di Paran itu orang kasih kenal, dia punya istri berasal dari Riau, Riau kah apa? Dari Bandung kah, Riau kah? Pokoknya dari dekat-dekat Batam ini apa dong? Apa yang itu kanon? Saya lupa kafinya ini. Mereka ada banyak di sini yang menikah di sini perempuan dong. Dan ada satu orang bapak tua yang dia dosen di sini, orang Indonesia. Banyak di sini. Hanya mereka tidak pernah umbar-umbar tuh di media. Malam juga ke Aluoka. Halo kakak selamat Sore baru pulang juga. Ada Sepri.
Ada siapa tidak ada? Oh, dia bertiga di kamar. Hmm. Saya habis makan lombok dengan timur dan roti dan tomat. Iya, dari tempat kerja toh. Kasih ini dong karang beli toh. Karena ini kasih kami itu. Tidak, itu manajer yang beli ini apa makan. Bukan setiap hari dong kasih sih. Kita tuh makan, aku aja makan lombok besar itu, yang warna kuning. Bukan ini nih. Oh, apa itu? Lombok nanti ada tes dengan itu. Enak gini. Nantang makan. Tidak makan biasa dia dong suruh rebus. Dah. Enak, ini lebih enak dibanding kita pun lombok itu tuh. Kita pulang dari dia belum lapar. Panas lah mau. Itu ada apa juga baru pulang tuh. Jam. Di situ sudah jam 11 ya. Di sini jam 6. Tapi tahu kenapa kita di Indonesia kalau kibar bendera, walaupun memang ada, saya tidak tahu sih, karena saya ini orang awam toh. Apakah ada aturan itu jika kita kibarkan bendera negara luar? Tapi di sini tidak apa-apa kalau kita pegang bendera negara mana di sini. Mau kita pasang di rumah, gantung di kita punya apartemen. Anak Timur Leste di sini tuh. Mereka gantung mereka punya bendera dan bendera Israel. Tidak ada yang harus tangkap ini, ada ini dia tidak boleh begini. Tidak ada. Yang saya heran itu yang bilang baru-baru ada bendera Israel yang orang tangkap itu anak dong. Pakainya apa? Aneh-aneh saja. Baju toga, bekas pindah toga. Siapa? Negev dong, Ah, bagus. Yang wisuda, enak dong eh. Baru enak mereka sampai 11 bulan. baju wisuda. Kasih itu dong, bekas pindah toga. Kung enak lah. Gagal eh. Ya lebih bagus di Negev dibanding Aikat sih kalau begitu. Baru 11 bulan lah ya. Hah? Baru jam 10. NTT ya. Kalau baru jam 10. Om di Jakarta kah? Om Charles. Rinduku, rinduku. Saya tinggal di Bandung Nona. Oh, kita beda 4 jam Om. Minta maaf Om Kading. Ada bau tikus mati ini.
Adi boleh minta tolong kok, mungkin di dalam itu yang tikus mati nih. Hah? Boleh minta tolong lihat kok Adi. Kalau tikus mati. Hah. Mungkin di lubang situ Adi lalat dari situ tuh. Kalau ini dong apa? Tapi om orang Soe kok, orang Timur kok. Karena Selan. Ada satu teman itu Harifam Selan. Teman kuliah. Ada makan pokok di sini, beras, tahu, sayur kangkung, daging babi, daging sapi. Makanan as ini dong ada semua. Karena di sini ada orang Thailand, China, orang Filipina. Jadi ada itu makanan dong. Minuman kelapa, Indomie, cappuccino yang coklat dong itu. Nah, ada di sini. Sepatu Adidas banyak. Di sini itu Mama Kadi, saya mau kasih tahu. Ada khusus tempat-tempat yang dari masing-masing negara. Ada satu restoran, ini tulis ASEAN restoran, food ASEAN. Terus ini India food, makanan India begitu. Makanan Cina, makanan Thailand, sop Thailand. Kalau tulis sop Thailand itu ada semuanya apa itu dari Cina. Karena di sini kan orang juga kerja sama dengan Cina juga kan. Jadi barang-barang dari Cina juga ada di sini. Karena Indonesia kan barang-barang di Indonesia kan dari Cina toh. Jadi di sini juga ada. Begitu Mama Kadi. Hanya kerbau yang saya tidak lihat di kampung sana yang ada ya. Paling-paling bukan kampung sih, di kota yang paling utara yang ada itu dong sapi dong. Di sini itu mereka tidak ikat sembarang kayak kita di Indonesia. Untuk tempat gembala itu berbeda, tempat ini pertanian itu berbeda, tempat kota itu berbeda. Bukan kayak kita di Indonesia campur aduk. Tempat tinggal di sini ada, kita punya kebun di sini tidak ada. Di sini beda-beda tempat semua, teratur. Dan bukan kayak kita di Indonesia tanam campur-campur. Di sini beda, lahan anggur, lahan jeruk, lahan mangga. Pokoknya buah-buahan semua itu dikasih beda mereka punya. Gitu. Bahasa sehari-hari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Hanya kami nih yang masih kereng-kereng orang bahasa Ibrani. Kalau kami punya teman dari Timor Leste, mereka sudah lancar sekali. Yang sudah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun di sini mereka sudah mengerti semua bahasa itu. Cantik sekali deh. Terima kasih banyak Om Nano Warugu. Makanan khas Israel itu ini yogurt, salad, roti, daging dong. Itu
sudah. Baru Mama Kade tahu di sini tuh mereka ini apa, tidak larang yang ada bendera tersendiri untuk orang-orang yang hubungan jenis kelamin yang sama dong. Begitu. Saya juga kaget baru tahu ketika saya lihat bendera yang ini ada warna semua. Kerja saja apa adanya, yang penting kerja dapat uang makan. Kerja di sini terlalu banyak, Bapak mau kerja apa saja, mau di pertanian, peternakan, mau tukang sapu, mau tukang masak, mau tukang kerja di hotel. Dari sini yang penting kita jangan gengsi sah. Tapi orang di sini tuh mereka tidak gengsi, orang cantik, orang ganteng tuh laki-laki dong tuh. Kalau laki-laki di sini orang Arab dong tuh, orang di sini juga. Mereka lebih memilih untuk menjadi cleaning karena itu cleaning tuh hanya 1-2 jam asal mereka bersih pulang, dan gaji itu mereka hitung per bulan. Jadi enak mereka itu. Laki-laki di sini sangat bermanfaat, tidak ada yang namanya malu. Baru Mama Kade tahu adalah orang Filipina dong tuh. Wih, itu deh elat. Padahal mereka pulang dari kerja itu, ada yang pulang kerja dari lahan pertanian, ada yang pulang dari toko. Sepulang dari itu lah masih pi kerja lain lah, masih pi kasih bersih orang rumah lah. Untuk kejar uang betul. Di sini kerja beraturan, hanya 30 menit istirahat. Tapi orang di sini kalau kerja sesuai mereka punya sah. Nah, jadi orang-orang berhitam apa itu, itu hitam kulit tuh, orang Afrika tuh saat melawan sudah, mereka tidak akan kerja yang lain kalau bukan mereka punya bagian begitu. Jadi ini orang di sini nih tahu kalau ada Indonesia ada di sini. Baru rajin tuh kayak buka orang yang kerja di pabrik roti, perusahaan ayam. Mereka tidak izin untuk keluar dari tempat kerja begitu, karena anak mau keluar toh begitu, mau keluar karena memang di sini kerja itu pakai agent toh, masih ada potong ke agent, potongan ke pajak, asuransi rumah sakit, jadi ada semua, ada punya potongan-potongan. Dan dia punya pembayaran itu beda-beda. Kalau kakak orang Medan, bukan kakak saya dari NTT, dari Kabupaten Saburejua. Kalau teman dari Medan udah pulang dari sini, ada kembali ke Indonesia. Tapi ada yang untuk alumni yang datang program di sini tuh sudah pembukaan pendaftaran sekarang, mau urus bekerja di sini lah, training. Kami juga kaget yang ada orang di sini, Indonesia yang menikah di sini, yang tinggal sudah 40 tahun, kok 50 tahun dia di sini. Sudah lama mereka di sini.
Ada yang dari tahun 2016. Hanya kita saja yang kurang update dan informasi. Makanya ketika orang ada di sini kita juga kaget. Padahal orang sudah terbiasa di sini. Sini nih kebanyakan orang penduduk luar loh. Orang Cina dong, sini banyak sekali. Ada toko-toko Cina juga. Ini apa? Itu sudah ini apa Om Jisman, saya sudah pernah kasih informasi itu dong. Jadi anak-anak sekarang ada ini apa? Dalam tahap pendaftaran. Tapi sekarang itu karena sudah kasih ketat sekali, tes kesehatannya sangat ribet-ribet, lebih ribet lagi dari tes kesehatan yang di zaman kami, karena tahun 2025 itu ada kejadian meninggal teman dari Timor Leste begitu. Sehingga ini tahun sudah perubahan tes kesehatan lagi lebih lengkap, jadi sangat mahal sampai 5 juta 6 juta itu. Tapi kalau di Naibonat masih agak mendingan murah, tapi Igra Monton apa dong tuh itu sangat mahal itu katanya. Dan sekarang ada yang tidak terima lagi kalau lulusan sudah 4 tahun di luar ya. 4 tahun di luar ya, makanya sudah wisuda atau sudah lulus SMA 4 tahun itu di luar tidak bisa lagi. Mereka memang ada prioritas yang lulus 2 tahun di luar, 3 tahun di luar, katanya begitu. Dan ada batas umurnya 27-28 tahun. Mungkin laki-laki saja baru mujur ke 29-30. Kakak Mone kale minami kabar ini kabar baik Kakak Mone. Tapi kalau Bang Hadi dong ada mau datang sini, nah datang sebagai tur toh. Datang pesir jadi tur tur nah langsung gacor di sini, tak usah kembali leh. Ini saya ajar orang yang tapi kalau darah tidak kuat di sini ya jangan. Jalur training Aika Negev sekarang ada 2 jalur. Ini kampus Aika dengan Negev. Aika ini trainingnya 8 bulan, 9 bulan atau 7 bulan. Kalau Negev sampai 11 bulan, hampir 1 tahun. Jadi anak Negev tahun ini mereka bulan Agustus. Anak Aikat yang 300 lebih orang itu sudah kembali bulan 6 itu. Bulan 5 mereka sudah kembali.
bulan 5, bulan 6. Ada kami pun teman yang pulang dari sini, ada yang lanjut ke Australia. Mereka ada kerja di sana, Australia satu orang. Anak dari Medan, Galar. Ada juga yang ke Turki, ada juga yang jalan ke Amerika. Sebenarnya sudah banyak kerja ke luar negeri tuh, karena sekarang nih sudah banyak informasi. Yang penting kita bisa bahasa Inggris lah, minimal mengerti bahasa Inggris sehari-hari begitu, walaupun kita tidak mengerti secara internasionalnya. Tergantung kita mau berapa di sini. Ada yang 2-3 tahun, ada yang di sini kan per bulan, ada yang 9 bulan begitu, ada yang 11 bulan. Apakah kak bisa dapat menjadi warga negara kak? Bisa sih kalau kita lama di sini, kalau kita mau, tapi urusnya memang agak ribet karena kita kan tidak ada hubungan diplomatik, sangat-sangat ribet dalam pengurusannya. Telat hadir Med Malam Indonesia. Malam juga Om Fendi, terima kasih. Ada kami punya teman dari Timur Leste, dari Indo juga datang ke sini, mereka lewat tur. Bisa, penting sampai di sini itu kita harus cari agent supaya kita didaftarkan visa itu. Ada yang bulanan, ada yang per jam, tergantung dari pekerjaannya. Tapi di sini lebih banyak orang memilih bayar ini apa, banyak itu bulanan karena ada batasnya tuh. Tapi kalau jam itu ambil jam lebih banyak, tapi ada juga yang kasih batas jam gitu. Aduh, jangan bilang om siapa nih, ini saya tidak mengerti ini tulisan bahasa Cina, bahasa apa ini, bahasa apa ini ya. Dan hidup itu sangat-sangat mahal kakak. Jadi di sini itu memang kita harus kejar untuk kerja, target begitu supaya bisa dapat uang makan, uang bayar apartemen. Karena apartemen di sini ada yang 3.000, 4.000, 5.000. Itu ini apa? Satu kamar. Ada yang apartemen memang 3.000, 2.000 lebih ya, itu satu kamar. Tergantung dari mereka punya kualitas apartemennya itu. Mahal sekali di sini. Kalau yang agak murah ini makanan itu di Eila sana, di kota Eila, di tempat yang saya tinggal pertama. Kalau sudah di kota lama, kota tua ini, di Yerusalem, di Tel Aviv, di sini dong semua mahal. Biaya hidupnya sangat mahal di sini. Kalau beras di sini kan ada yang 10 kilo itu masih bisa dijangkau. Di Eilat itu 33 shekel. Ya 33 shekel lebih ya, itu 10 kilo. Kalau di sini 45 shekel, 50. Itu 10 kilo saja.
Jadi kalau kita mau hitung dan kita punya uang rupiah dan itu uang yang kita beli, akan stres. Kita kepikiran begitu, banyak pengeluaran. Tapi kalau ya anggap saya itu uang 45 sekel ke 45.000 ya, anggap begitu sadari kami. Jadi kami kayak supaya kami tidak pikiran begitu. Padahal hati dong ada sakit. Bayangkan kami pesan nasi dari sini kalau nasi ayam itu sampai 66 sekel lebih, itu hampir 400 ya. 3.000 kalau dirupiahkan sekarang kadang kurangnya nilai penukaran uangnya kan kadang turun kadang naik tuh, ada yang 5.000 ada yang 4.000 lebih begitu. Kalau 3.000 kalau dirupiahkan dengan nilai 5.000 rupiah itu bisa 15 juta sih. Kalau 3.000 sekali ini nih kakak, itu masih uang apartemen itu. Begitu. Ada yang kadang dia punya apa, uang penukaran itu naik turun lah. Lebih mahal Om Beni. Kalau gaji, kalau umpamanya kami di sini kerja hanya dapat 5.000, 7.000 saja, atau 4.000, 5.000, itu pikiran sekali. Mau bayar apartemen kok, beli makanan itu paling sedikit 1.000 lebih. Itu makan setiap bulan. Masih uang bas. Iya mahal, makanya orang di sini itu, orang Israel itu kebanyakan mereka kalau ke mana dulu baru mereka kerja di sini, mereka itu banyak buka usaha, buka bisnis, mereka sebagai bos begitu. Jadi mereka tidak terlalu ada yang semungkin sampai berapa ya, 40%, 30% lah orang Israel bekerja di Israel memang. Tapi kalau mau bilang untuk bekerja full bulan itu mereka tidak pernah seperti itu, hanya sebagian sana karena mata uangnya kecil kalau di sini. Nah, jadi mereka masih cari bisnis yang lowongannya bisa banyak ke sekel begitu di negara-negara lain. Itu. Dan bisnis pertanian dari sini kan banyak ekspor ke negara luar juga tuh. Ada juga yang dari negara luar ke sini begitu. Iya kakak, kalau kue super malas bekerja, pemalas. Yang di sini tuh kalau uang bagus kerja malam. 1 minggu kerja malam, 1 minggu kerja pagi. Kalau kerja malam itu yang kelipatan uang agak lumayan sedikit begitu. Nah, kalau Alfa berarti diterima ini apa itu? Terima hampir 7.000, 6.000 lah kalau ke Alfa. Ada yang 5.000. Gitu. Siapa yang paling kuat kerja sampai puluhan jam ya, dia banyak uang sih di sini. Laki-laki yang kuat begitu. Kami bilang memang
Itu kan kerja sampai mati doa itu. Kerjanya 30 menit istirahat nih. Tidak sanggup. Di Indonesia kita masih bisa curi waktu duduk 2 jam, 3 jam. Di sini 30 menit ini mati. Indonesia kan masih bisa istirahat 1 jam tuh. Kalau kita mau istirahat 1 jam ya kita juga dipotong 1 jam istirahat. Sudah berapa lama dia dan katanya berapa lama baru pulang ini sekarang dulu kan. Dan di situ saya baru kasih tahu tadi itu mungkin Om Beni lambat masuk ya atau sudah dari tadi ini Om Beni ini. Saya sudah jelaskan dari tadi Om. Biaya hidup mahal di sini. Mungkin 11-12 dengan Bali ya. Biaya hidupnya. Jadi kalau ke kami boros di sini ya, kami tidak ada uang di tangan juga. Jadi kalau kami pintar-pintar hemat ya. Yang orang bilang mau ikat perut, kita mau ikat ini perut kok supaya jangan makan atau mau capek. Ini kalau kerja baru tidak makan itu kan lebih parah lagi. Jadi mau tidak mau ya beli makanan makan supaya protein tubuh juga kembali normal. Aduh. Gajinya di sini lumayan gitu. Siapa yang rajin kerja 24 jam ya dia beruntung lah. Kalau 7 jam, 8 jam kerja, 9 jam, 10 jam itu ya kalau 10 jam, 11 jam itu masih mendingan sih. Kalau ke 8 jam kerja masih potong jam istirahat, masih potong asuransi, pajak, kesehatan. Hanya di sini tidak ada yang namanya sulit begitu. Tidak ada yang bilang terlambat. Tidak ada yang namanya susah cari barang ini, tidak. Di sini lengkap semua. Kayak kita di Indonesia kan kadang susah di bensin toh. Di sini tidak. Di sini tersedia semuanya, segala sesuatu tersedia. Yang penting kita ada uang. Dan orang di sini tidak penjara sembarang orang. Mereka akan telusuri sampai akar-akar lu baru bawa pita hantanya di kantor sana. Nah, setelah itu mungkin ya, apalagi 1 bulan bayar denda baru keluar. Harus ada denda semua. Tapi di sini yang enaknya itu kita mau parkir. Tapi kan di sini ada tempat parkirnya begitu. Ada aturan parkir sepeda di sini, parkir motor di sini, parkir oto di sini. Tapi tidak ada bayar pajak itu. Begitu. Hanya di sini tuh pajak yang dipotong hanya pajak ini apa sah? Pajak dari tenaga kerja yang bekerja ke orang kami kita dari luar. Nah, itu bayar pajak di sini. Kalau kita mau bilang bayar pajak dari itu tuh yang bayar pajak otomobil itu setiap bulan tidak ada di sini. Yang kami yang pegang skuter tuh hanya cukup 1 kali bayar pajak. Gitu sah. Jadi kalau melanggar aturan di sini itu memang bayar denda. Gitu. Ada dendanya. Tapi kalau coba di Indonesia kita bayar pajak motor itu 1 kali dalam setahun, dalam 1 kali dalam beli motor saya bayar. Seperti di sini.
Pokoknya yang saya alami ini di skuter ya, hanya 1 kali bayar itu untuk seumur, sampai kapan kita mau pakai gitu. Enak mereka, tidak habis uang untuk bayar parkir. Pulang saja ke Indo, kerja di Indo kan sudah ada pengalaman. Pulang bagaimana Om kalau belum ada uang? Lowongan pekerjaan di Indonesia belum ada yang terima kita. Saya bukan mau apa sih, sudah lelah. Karena saya sudah belasan kali, bukan belasan, berulang, mungkin puluhan kali lamar sini sana, sama saja. Jadi biar nanti ada saatnya pulang ke Indonesia, pulang tidur rebahan. Kembali ke Indonesia menjadi petani pacu ladang dong. Karena orang Indonesia situ, apalagi kami orang Sabu itu kan bisa hidup dari sorghum, dari lahan pertanian tuh. Kami di sana itu tidak gengsi untuk harus makan yang enak. Yang penting orang Sabu tuh ada gula Sabu, air tuak, air untuk minum. Orang Sabu hidup. Tapi yang sangat keren itu mereka punya alat pertanian, itu lahan pertanian sangat canggih di sini semua. Tapi dengan canggihnya itu banyak juga tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja yang di lahan pertanian itu kebanyakan orang Thailand di sini. Ada sebagian yang pakai alat. Kalau petik ada yang pakai alat, ada yang pakai dari tenaga manusia ya, tergantung. Ya Om Mikael. Jadi Pak Makadi dong belum tidur kan? Sudah jam 12, sudah jam 11 di situ. Sudah kah Pak Makadi? Mak Kanadi. Pak Makadi dong, jangan panggil saya Pak Makadi le. Ini saya Pak Makadi dong nih, terbalik nih Ma. Saya buat begitu untuk menyapa Pak Makadi dong, Bapak Mama Kakak Adik tuh. Masa panggil saya kembali Pak Makadi nih. Panggil saya pun nama yang saya ada tulis jelas-jelas di profil Jubai, Oman Pabindo Jubai. Saya tidak bilang saya marah kalau panggil saya pun nama tidak. Itu kan nama yang memang orang tua kasih, jadi terima. Kita belum tidur karena kakak masih live. Kasihan karena kita punya jam nih beda nah. Tapi besok saat libur sih, jadi sebenarnya bisa live untuk besok. Tapi pulang Sabu pelihara babi atau sapi sekarang jam 24. Oh iya Om Beni. Iya Om, maunya begitu sih, tapi yang lebih enak tuh kalau pelihara itu dong. Ada sekalian dia punya alat-alat canggih seperti di Israel sini. Kalau kita dapat lihat alat-alat semua di sini, wilayah pertanian, peternakan di sini itu, aduh pengen juga di Indonesia begini, tapi tidak tercapai karena modalnya. Di sini itu mereka pelihara peternakan itu kandangnya dikasih bersih, itu tainya itu dibuat pupuk untuk pertanian, dibuat untuk gas, sangat manfaat semua mereka buat.
Dan ada orang yang tukang pres susu. Iya, selamat. Pres susu dengan mesin. Jadi di sini itu terjamin gitu. Apalagi kalau bagian di perusahaan ayam. Itu hari saya kerja pertama kali di perusahaan ayam. Itu perusahaan ayam bukan dari penjualnya, tapi di bagian untuk persiapan dagingnya. Itu harus bersih total semua. Setiap bulan itu ada dari kedokteran hewan tuh, kesehatan tuh periksa. Jadi harus satu orang bagian dari start dari bagian pembunuh itu, bunuh ayam, potong ayam itu ada, bagian pasang ayam itu ada, ke mesin itu ada, sampai kasih bersih bulu, kasih potong sayap, potong kaki, ada semua, sampai bagian terakhir itu cuci, belah, potong. Di sini sangat bersih semua punya produksi. Mana sapu tangan yang, oh iya, mana ya yang saya pernah luka pakai cutter, pisau di sini. Ini kok kalau tidak salah. Lupa. Ada sih. Tapi sahnya 1 bulan lebih bisa di perusahaan ayam saya keluar. Kerja itu kejar mesin lah. Di sini tuh kerjanya memang enak. Selamat, enak. Kita mau keluar saja terus. Tapi sebenarnya di sini ada aturan, tidak boleh keluar kalau belum habis kontrak begitu. Tapi ada satu perusahaan yang dari, karena satu perusahaan itu ada banyak dia pun cabangnya. Jadi ke satu supermarket atau supersal begitu, kita sudah keluar dari satu tempat, baru kita masuk di supersal yang sama tapi tempatnya berbeda, namanya yang sama, itu kita tidak bisa terima lagi karena kita punya nama itu terbaca di sistem. Nah, itu satu di sini yang tidak boleh. Jadi habis dulu masa kontrak baru kita bisa masuk. Nah, yang lain ini yang terserah kami mau keluar masuk saja begitu. Apalagi kalau orang di sini tahu kita orang rajin, orang kuat kerja, mereka tidak akan tolak, malahan mereka akan panggil kita kembali terus. Malam juga kasih Rinus jago. Ini jam 6 sore lewat 46 nih Om. Yang mengesankan ya, semua kerja di sini mengesankan saja. Tidak ada yang bilang ini lumayan ringan, ada seimbang sih, ada yang lebih berat. Semua sama rata. Kalau dalam porsi kita orang Indonesia yang kuat kerja ya itu memang awal-awal terasa sih beratnya, tapi kalau itu sudah terbiasa ya anggap hal-hal biasa sih. Tapi kalau kita kerja terus capek begitu. Apalagi musim dingin, apalagi musim dingin di sini yang tidak kuat-kuat dingin setengah mati sih. Berarti di bos banyak memang air itu. Ternyata sama bos besar.
Lagi lima ini kita kan filmnya proses dan Orang Indonesia yang di kota-kota dong tuh orang Indonesia Medan apa no banyak yang nikah di sini, belasan orang mereka. Ini pernah ke Palestina tuh aku sudah pernah kakak 1 kali. Bulan berapa itu hari ya? Bulan Mei. Bulan Mei ke bulan April. Bulan Mei tahun 2020. 5 itu kami pergi kan berkunjung ke Bethlehem tuh. Bethlehem kan di Palestina, jadi kami pergi sana. Yang saya belum kunjungi di sini negara Yordania, tapi memang Yordania sudah lihat dari sini. Mesir yang saya juga belum kunjungi. Saya juga sudah menyesal karena padahal Yordania ini dengan Mesir dekat dengan Israel bagian selatan, Eilat sana tempat tinggal awal itu. Coba saya ada waktu, bye, kok jalan di sana besiar. Ini nih rumah tempat kerja. Di sini orang Palestina orang aman-aman, malahan orang di situ dong banyak yang datang tinggal di sini, orang Palestina. Orang Iran juga ada di sini. Pokoknya dari seluruh negara di sini ada. Negara-negara Eropa dong ada di sini. Orang Afrika lah, orang India, Sri Lanka. Di sini dari masing-masing negara itu ke 50 lebih orang, 70 itu pasti ada dari masing-masing negara di sini di Israel. Mustahil kalau tidak ada, karena di sini kami setiap kali bertemu ada saja mereka dari sebuah negara ini itu. Negara yang kami tidak tahu itu kami juga jadi tahu saya sampai di sini karena mereka sebut mereka punya negara tuh. Maroko ini saya kan tidak tahu. Maroko, Belarus, apa dong? Ternyata ada di sini. Iya, karena banyak anak Indonesia yang datang training pertanian di sini kan begitu. Training pertanian peternakan sudah ada sejak tahun 2014 itu. Ya, tahun 2014 sudah ada itu program training pertanian peternakan di sini. Ada yang senior-senior sudah terima masuk kakak siapa lagi? Saya lupa dia nama itu. Banyak alumni yang sudah kembali dari sini dan ada yang mau daftar kembali ke sini lain. Selamat malam dari Gerbang Sumatera. Salam Sunda, sehat selalu. Selamat malam juga. Dan mereka punya program di sini. Kita kasih masuk proposal, judul proposal begitu, dan mereka akan wawancara hasta apa pun nama ujian begitu semua dari satu ke masing-masing kelompok. Dari yang di angkatan kami itu yang ikut itu lolos sampai final itu dari mana ya? Dari Medan kok. Medan kok dari mana? Itu sampai $90.000 itu. Untuk program usahanya yang apa yang kita mau usaha itu. Dari Timor Leste 1. Gitu. Tidak ada yang Om Beni ini Om dong Mama Kadi dong cukup, jangan terlalu bahas ke bagian itu ya. Bukan mau tutup, tapi saya punya akun ini
Kalau kita bahas-bahas kata-kata yang begini semua sepuluh akun kena pelanggaran, dibatasi terus. Jadi saya ini ada usaha kok, bukan ini apa pelanggaran ini. Saya punya akun ini sudah dibatasi semua. Jadi walaupun saya upload ini reel setiap hari 3 kali atau 5 kali, orang tidak terlalu lihat lah ya, karena sudah dibatasi akun tuh. Kalau dengan negara Palestina ini sudah aman-aman. Orang tidak ada yang mau berkelahi di sini. Itu berita-berita hoax itu jangan percaya, Om. Kalau ada berita itu dong, itu editan supaya merusak nama negara Israel itu. Ini apa? So. Telan kaki ini. Saya hapus komentar ya Om Benny, bukan mau apa, karena takut ini apa deteksi lah baru batasi tambah sapu akun ini. Halo anak Mega, halo juga Ina. Ini ada punasi kok. Taruh di sana so. Tidak maunya kasih kucing di sini nih. Sana ada makanan. Ada tempat saya biasa taruh di samping tuh, yang di pintu buka tuh ada. Karena saya biasa taruh sana, karena dong kalau kita taruh sini dong datang ini apa cungkil kok. Di ini nih nanti dong sobek. Nanti baru. Berapa kali dong tidur sudah kok. Aduh, bikin lah habis itu. Lupa sapu air di mana lagi. Ini sapu air kok Adi punya ini? Hah? Hah? Sapu air taruh di mana ini tadi? Yang di atas meja kakak itu pun. Oh, di sini. Sana. Di sana, di sini. Di sana biar masuk. Biar pikir sih dia kasih keluar. Oh, tadi saya ada kasih keluar air satu. Soalnya di sini. Oh, iya. Tadi pas saya buka ambil ini apa? Dia. Oke, cing. Ada kas mati lampu sih. Benar sekali Nona, salah satu ini pernah lihat biji sesawi kok. Belum pernah lihat nih kakak, nanti saya lihat dulu tanya. Mungkin ada jual di sini dong. Hanya saya sendiri yang tidak. Aduh lupa ini tidak kunci pintu.
mau sejuk. Tidak cari tahu itu nama-nama dong semua di sini. Benar sekali. Oh, Nona salah satu teknologi bertanya sih. Kalau orang mau merah yaitu irigasi state sayangnya respon merah itu agak lambat. Iya betul kakak Sirianus jago. Ada. Setiap tahun itu karena ada itu irigasi tetes dan lain-lain ada yang pokoknya mereka Amerika dengan Israel kan kerjasama untuk kasih itu program di anak-anak yang datang situ training toh begitu, jadi ada yang lolos tapi saya tidak tahu ya, pokoknya ada di Flores dan di Jakarta kok, di Medan kok ada 2 yang pernah lolos, 3 kok itu hari. Itu $90.000 tuh, bayangkan sudah berapa juta itu, miliar, 200 lebih kan. Orang akan pantas sampai kita sukses sampai kembali modal, sebenarnya itu program. Dan itu proposal itu harus tuh tidak boleh yang terlalu berambisi. Orang akan tahu nah berambisi. Pokoknya kata-kata yang masuk akal yang untuk bisa langsung dikerjakan gitu. Ini malam nih mereka. Besok. Mama kadang tidur sudah kok. Saya cuma mau mati live kok sampai mandi ini. Di situ sudah jam 12, jam 1 di NTT. Pemakade yang lah sementara berapa orang ini ya, 10 orang. Saya kasih mati sudah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Matikan live baru tidur toh. Oke Om Benny saya kasih mati duluan kalau begitu. Kalau memang gara-gara saya masih live jadi Om dong belum turun, saya kasih mati duluan ya supaya pemakade dong istirahat sudah. Gara-gara saya bicara tidak jelas dari sini. Oke, salam. Tuhan memberkati selalu semua. Erev Tov, bahasa Ibraninya. Selamat sore. Kalau bilang selamat malam, Laila Tov. Bye-bye. Salam. Terima kasih banyak.